yang dianjurkan. Contoh misalnya seperti menjawab orang yang bersin, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Jadi ada bahasa-bahasa verbal yang memang dianjurkan. Masya Allah, subhanallah, tasbih yang begitu loh. Itu melihat apa saja yang berindikasi kita mengagungkan Allah, bukan memuliakan manusianya, tapi mengagungkan Allah, itu memang dianjurkan. Misalnya kita terkagum-kagum dengan orang yang ibadah, terkagum-kagum dengan rezeki orang lain, tapi dengan niat bahwa kita semata-mata adalah karena mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang kasih rezeki, kira-kira begitu ya. Allah yang kasih rezeki, itu ya nggak masalah. Dan saya juga tidak terlalu merisaukan begitu, karena memang ada juga sebagian dari kita bilang kalau ngelihat ini ngucapnya jangan subhanallah, ngucapnya masya Allah. Kata saya, orang udah bener sih disalahin, udah bener itu mah. Yang nggak boleh itu ngucap buset, nah itu nggak boleh ya. Itu udah bener mau ngucapnya subhanallah ke, mau masya Allah ke, yang nggak boleh masya ampun, itu nggak boleh ya, karena masyanya apa, ampunnya apa, itu nggak boleh ya. Nah yang kedua, persoalan masalah apa tadi ya, saya lupa, iri apa doanya Allah hamba tidak akan menjadi hamba yang baik. Oh iya, jadi boleh begini. Doa itu kan salah satu ibadah yang memang Allah paling senang. Salah satu berdoa. Cuman yang Allah nggak senang tuh doa mulu tapi ibadahnya enggak. Karena ada juga yang begitu orang. Ya, jadi kalau ditanya masuk surga, mau sholat enggak. Jadi begitu tuh. Doanya dikoleksi, ibadahnya enggak. Memang kita ini disuruh doa sama Allah, minta yang banyak. Karena Allah semakin diminta, semakin senang. Beda sama tetangga kita. Semakin diminta, semakin dia mau pindah dari kita. Itu kalau tetangga ya. Itu kalau Allah tuh semakin diminta semakin senang. Sampai ada ulama memberikan kriteria dalam berdoa, selama Tuhanmu maha ghani, Tuhanmu maha hidup, Tuhanmu tidak maha mati, mintalah yang kamu butuhkan sehingga berpotensi Anda menjadi orang yang baik. Cuman sekali lagi, jangan sampai tatarruf atau tadbir. Tadbir itu dalam doa maksiat. Tadbir itu artinya kita dengan bahasa doa kita terlalu melampaui sehingga jatuh kepada tadbir min qadarillah, mengatur daripada apa yang sudah ditakdirkan Allah. Kan begini, takdir itu kalau masih di lauhil mahfuz namanya suluhi qadim namanya. Tapi kalau takdir itu sudah sampai pada urusan dunia namanya tanjizi hadis. Bapak nggak perlu mengkasab yang di sana karena Bapak bukan levelnya di sana. Bapak silakan kasab yang di dunia. Itu yang disebut yataghayyar, bisa berubah. Dan sampai sekarang saya nggak pernah percaya takdir itu berubah. Yang ada berpindah, bukan berubah. Berpindah. Karena sebagaimana statement Umar bin Khattab, ya, saya ini sedang mencari takdir Allah yang satu, pindah kepada takdir yang lain. Jadi yang ada tuh intiqal, bukan yataghayyar. Kalau di dunia bisa begitu, tapi kalau di sana tidak. Nah pertanyaannya, kenapa bisa berubah? Bukan berubah, kenapa bisa berpindah? Itulah rahmatnya Allah. Kalau dalam diskusi teologi, dalam diskusi agama-agama, itu bicaranya begini, saking rahmatnya Allah dengan Tuhan, saking rahmatnya Allah dengan manusia, Allah tuh mau menurunkan level ketuhanannya sehingga mau dengerin apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Sebetulnya kalau seorang raja atau penguasa begitu tuh gengsi loh. Coba ente mau apa sih, curhat aja sama saya. Raja begitu gengsi loh. Tapi Allah mau gitu loh. Ayo silakan maunya apa, berdoa yang banyak, tapi tetap harus ada adab ya. Jangan sampai ya Allah kayaknya 2 juta kayaknya hari ini mah, jangan sampai enggak ya Allah. Masa jangan sampai enggak, ini pensiunan TNI apa ngancem gitu. Boleh pakai bahasa begitu, boleh silakan kalau memang kita yakin betul ya Allah, kalau memang dengan harta saya, dengan rezeki yang saya punya banyak, saya berazam supaya jadi orang yang soleh. Dan yang kedua, yang terakhir tentang doa ya, doa Nabi Muhammad ketika nah begini, kalau saya sih sebetulnya kan ada bahasa begini ya, pernah nggak Nabi melaknat orang? Enggak, yang ada mendoakan, bukan melaknat. Ada suatu saat dari suku Mudor ya, itu datang ke Nabi bawa rombongan banyak, mengucapkan syair-syair yang itu ditulis dalam kitab Al-Madaihun Nabawiyah karangan Yusuf An-Nabhani, kakeknya engkongnya pendiri Hizbut Tahrir.
Pendiri Hizbut Tahrir kan Taqiyuddin An-Nabhani punya engkong namanya Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ya. Nah itu di situ ditulis Nabi Muhammad tuh dipuji-puji, Pak. Dipuji-puji, ya Nurul Aini, ya puji-puji lah. Nah, itu jadi dalil bahwa muji Nabi berlebihan enggak dilarang. Nabi juga enggak gimana-gimana. Dipuji-puji lah segala macam. Nabi itu awalnya doa begini doang, doa begini nih doanya. Ya Allah, jadikanlah suku mereka seperti suku umat dulu yang dapat pacaklik. Pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Cuman doa begitu doang. Nah, dengan doa begitu jadilah turun tidak turun hujan bertahun-tahun, bermusim-musim enggak turun hujan. Nah, ada ulama yang memframing bahwa ini cara Rasulullah melaknat, enggak juga. Ya. Jadi ada strategi yang dipakai dalam beberapa keadaan, apalagi Nabi tahu betul siapa musuhnya. Kalau dari perang Uhud itu kan memang sebetulnya secara jumlah kan muslimin lebih banyak ya. Tapi ngapa kalah ya? Nah, mungkin ada yang ini kali, ada yang perang Badar malah terbalik tuh. Memang ada ayat yang dinasah juga, ada ayat yang dinasah. Jadi doa begitu bukan berarti nggak boleh silakan saja berdoa sama Allah, ya Allah, tolong kuatkan kami begini, karena kalau tidak nanti tidak ada yang sujud kepadamu begini. Karena khawatir dengan jumlah kaum muslimin pada saat itu, apalagi secara komunitas belum terlalu banyak. Kalau sekarang kayaknya nggak relevan doa begitu. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah banyak sekali. Kalau dulu wajar Nabi berkata begitu, kenapa? Karena tugas Nabi saat itu memang secara kuantitas mengumpulkan umat yang beriman kepada Allah Subhanahu. Kalau sekali dua kali saja kalah dalam perang, maka yang akan menguasai itu benar-benar adalah orang-orang yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang enggak. Konteksnya enggak. Jadi Nabi tahu betul medannya, konteksnya seperti apa. Makanya doa itu sifatnya kalau menurut saya kontekstual, tergantung keadaan. Itu masuknya pada adabud doa, adab-adab berdoa. Tapi kalau konteks yang begitu diterapkan dalam kondisi yang enggak sedang perang, kayaknya enggak cocok. Enggak cocok kayaknya. Ya Allah, ya tolong berikan saya begini, nanti saya begini, nanti itu kurang cocok. Tapi kalau urusannya kayak tadi, yang masalah rezeki yang Gus Ba itu selama kita punya komitmen. Jadi baliknya ke azamnya lagi dari awal. Percuma kalau Bapak minta sama Allah rezekinya banyak terus nggak jadi soleh karena nggak punya azam. Karena begini, azam itu kata ulama itu nanti bisa menjadi modal awal manusia itu dimudahkan Allah langkahnya untuk menjadi berbuat baik. Makanya azamkan terus setiap amal-amal yang baik. Tapi kalau doa begitu tanpa azam, itu masih masuk dalam kata-kata etika doa yang kurang baik. Kalau menurut saya yang tadi dibolehkan oleh Gus Baha itu, yang doanya Sayyidina Umar juga, ya masuknya pada adabud doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, percaya atau tidak rezekinya itu kembali lagi kepada imannya masing-masing. Itu mah bukan enggak sikoh, itu mah berdoa konteksnya. Ya, kalau enggak sikoh itu biasanya refleks di perbuatan, perilaku, keseharian gitu. Ya Allah alam. Baik, cukup alhamdulillah.